Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan. Saya dari kelas Sistem Informasi 402. Saya akan menjelaskan tugas ulangan tengah semester terkait dengan metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Untuk review tugas sebelum tes yaitu kita review jurnal pertama dengan judul Internet of Things Based Agriculture Drop Detection System dengan case study Sultan Somalia tentang sistem deteksi kekeringan pertanian berbasis iot di Somalia Selatan dengan metode menggunakan perangkat iot untuk mengukur suhu, kelembapan, dan kelembapan tanah dengan data ditampilkan dalam aplikasi web. Kemudian dengan objek parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kelembapan tanah. Kemudian area control error achievement of two area power system using hybrid intelligent optimal controller. Uh, itu peningkatan kesalahan pengendalian area dalam sistem tenaga listrik dua area menggunakan kontrol optimal hibrid dan cerdas. Metode koordinasi antara pengontrol proporsional integral dan pengontrol umpan balik keadaan berdasarkan regulator kuadratik linear dengan parameter pengontrol dibuat menggunakan seleksi klonal sistem imun buatan. Kemudian objek yang dijelaskan yaitu sistem tenaga listrik dua area sebagai sistem uji. Kemudian nomor 3, detection of image manipulasi with convolutional neural network and local feature descriptor. Tentang deteksi manipulasi gambar menggunakan CNN dan deskriptor fitur lokal. Metodenya yaitu CNN menghubungkan dengan pola berorientasi optimal lokal loop untuk ekstraksi dan pembelajaran jejak manipulasi gambar. Objeknya yaitu manipulasi gambar dan rantai operasi manipulasi. Kemudian nomor 4 itu Smart East Navigation Obstacle Detection for Visually Impaired People Talk Smart Up. Tentang model Smart East, aplikasi pintar untuk membantu orang-orang dengan gangguan penglihatan dan navigasi dan deteksi real time. Metodenya aplikasi pintar menangkap dan mengklarifikasikan gambar. Deteksi rintangan melalui sensor ultrasonik dan perintah suara untuk penggunaan. Objeknya yaitu navigasi dan deteksi ringan untuk orang-orang dengan gangguan penglihatan. Kemudian nomor 5, monitoring of air quality with satellite-based sensor. The case of Forton in Southern Nigeria tentang pemantauan kualitas udara dengan sensor berbasis satelit di 4 kota di Tenggara Nigeria. Metodenya yaitu menggunakan informasi mode satelit dari Plume Labs untuk menentukan kualitas udara dengan data diperoleh dari situs web Plume Labs. Objeknya yaitu kualitas udara di kota-kota Owerri, Awka, Aba, dan Musu. Ya, nomor 6 itu detecting object using HAR cascade for human counting implemented OpenMV tentang penggunaan HAR cascade untuk detektif objek dan penghitungan manusia dalam OpenMV. Metodenya itu algoritma HAR cascade untuk deteksi objek secara real time. Objeknya itu penghitungan manusia menggunakan OpenMV ya. Nomor 7 yaitu Drowsy Age Benchmark Detection for Car Driver Using Embedded System tentang deteksi mata mengantuk dan penggunaan masker wajah untuk pengemudi mobil menggunakan sistem tertanam ya. Teknik pengolahan citra dan pembelajaran mesin untuk deteksi mata yang tertutup dan penggunaan masker wajah. Pengemudi mobil dan kondisi mata serta penggunaan masker wajah. Nomor 8, analisis. Analyze the growth and trend of vertical axis with turbine research insight from a bibliometric study tentang analisis pertumbuhan tren dan penegakan turbin angin sumbu vertikal melalui studi bibliometrik. Metodenya yaitu analisis bibliometrik dari artikel-artikel yang diterbitkan terkait turbin angin sumbu vertikal.
Objeknya yaitu penelitian turbin angin sumbu vertikal. Review seluruh materi ya. Penelitian adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menentukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Jenis penelitian ada beberapa, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, grounded research, action research, langkah-langkah penelitian, hipotesis penelitian yaitu menyatakan variabel bebas, dilanjutkan variabel terkait, hubungkan kedua variabel, nyatakan prediksi yang diharapkan. Kemudian literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Literatur review merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan yaitu buku, jurnal, majalah yang diaju hendaknya relevan dan terbaru, state of art, serta sesuai dengan data yang terdapat dalam pustaka acuan. Sitasi atau penyetiran. Sitasi ya, di dalam penulisan ilmiah sangat penting. Situasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau menyalin atau mengulang pernyataan seseorang dan menyantumkannya di dalam suatu karya tulis. Desain penelitian yaitu desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam penentukan instrumen pengambilan data, penentuan simpel, pengumpulan data, serta analisis data. Ada beberapa macam ya penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Antara metode correlation, metode kausal, komparatif, eksperimental, etnografik, bidang sosial, metode historical research, metode survei, dan ada juga action research di mana penelitian ini para penelitinya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. Desain penelitian, uh, metode penelitian atau desain penelitian merupakan bagian dari metodologi yang biasa dilakukan di berbagai macam riset desain. Riset sampling atau studi sampling berguna untuk mencari dan meneliti sebagian kecil dari objek, situasi, atau peristiwa. Alasan dilakukannya penelitian sampel yaitu jumlah elemen populasi relatif banyak. Kualitas data penelitian sampel sering lebih baik daripada penelitian sensus. Ya. Proses penelitian dengan menggunakan sampel relatif lebih cepat daripada sensus. Penelitian sampel dapat menghindari penelitian yang bersifat merusak. Kemudian review jurnal pertama ya, dampak orientasi, hibrida strategis. Terdapat kinerja bisnis yang dirasakan pada usaha kecil dan menengah UKM ya, tentunya di sektor teknologi menengah atau teori. Studi ini menggunakan model orientasi strategis bisnis untuk menilai efek langsung dan gabungan dari orientasi perusahaan dan orientasi konservatif terhadap PBB. Data dari 90 perusahaan di 13 sektor dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural least square partial. Untuk review jurnal 2 yaitu pengembangan dan pengakuan mikro kredensial di Asia dan Pasifik serta penanganannya dalam pembelajaran sepanjang hayat di mobilitas tenaga kerja terampil. Jurnal ini meninjau inisiatif global khususnya UNESCO untuk menciptakan definisi dan prinsip bersama untuk MCS ya, dengan menyoroti upaya di negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Studi ini menekankan perlunya kemajuan untuk formalisasi lebih lanjut dari MCS di Asia, di mana banyak proyek masih dalam tahap awal. Review jurnal yang baik yaitu bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik. Elemen yang harus ada yaitu judul, author, penerbit jurnal, ringkasan jurnal, kesimpulan, link informasi jurnal, serta sekian ya penjabaran presentasi dari saya. Terima kasih, dan apabila banyak kata
Apabila banyak kalimat yang saya dirasa teman-teman salah, eee, saya terbuka atas koreksi teman-teman. Banyak sekali salah yang kemungkinan saya ucapkan, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.